Sumo seperti yang kita tahu, adalah salah satu olahraga khas Jepang yang terkenal akan petarungnya yang bertubuh besar, di mana mereka bertanding satu sama lain dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan keluar dari ring arena pertandingan. Mereka juga menggunakan penutup kain bernama mawashi, yang mirip dengan celana dalam. Sementara itu, para pegulatnya disebut rikishi. Pertandingan sumo diadakan 6 kali setiap tahunnya di mana setiap kompetisi diselenggarakan selama 15 hari yang juga disebut dengan basho. Pertandingan sumo ini diselenggarakan pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November. Setiap basho juga sudah ditentukan prefektur yang akan menyelenggarakannya. Bulan Januari, Mei, dan September akan diselenggarakan di Tokyo, Maret di Osaka, Mei di Nagoya, dan November di Fukuoka. Para sumo menggunakan penutup kain yang disebut mawashi. Mawashi ini terbuat dari kain sutra dan memiliki panjang hingga 9 meter dan lebar 60 cm. Kain ini lalu dilipat 6 kemudian dililitkan ke tubuh sang sumo 4-7 kali. Gaya rambut sang sumo juga sangat khas, dengan bagian belakang rambut yang panjang tetapi diikat ke depan. Gaya rambut ini disebut dengan chonmage yang juga dikenakan oleh para samurai pada masa lalu. Para sumo yang sudah memiliki gelar atau status yang lebih tinggi, boleh mengikat rambutnya ke depan sedikit berbeda, dengan bentuk ikatannya yang menyerupai daun ginkgo atau menyerupai kipas. Meskipun olahraga ini berasal dari Jepang dan tempat pertandingannya juga di beberapa kota di Jepang, ternyata para sumo yang bertanding tidak hanya berasal dari Jepang saja, ada banyak juga para sumo dari negara-negara lain, seperti Mongolia, Bulgaria, Brasil, dan lain sebagainya. Meski begitu, dulu sempat terjadi masalah karena semakin banyaknya sumo dari luar negeri, hingga akhirnya dibuatkanlah aturan bahwa yang bertanding di dalam ring salah satunya harus berkewarganegaraan Jepang. Wasit sumo, atau gyuji yang mengadili pertandingan sumo mengenakan pakaian yang berwarna cerah, akan memimpin jalannya pertandingan sumo dengan meneriakkan info kepada para sumo tentang jalannya pertandingan dan juga menyemangati para sumo yang sedang bertarung. Gyuji juga membawa sebuah tanto atau pedang kecil yang disimpan di pinggang yang memiliki tujuan simbolik bahwa mereka siap untuk memberikan segalanya, alias melakukan seppuku apabila jalannya pertandingan yang mereka pimpin tidak berjalan dengan baik. Seppuku adalah ritual bunuh diri di Jepang dengan cara merobek perut. Namun para wasit tidak benar-benar melakukan seppuku. Pedang kecil itu hanya untuk tujuan simbolik saja. Biasanya mereka akan mengundurkan diri jika gagal memimpin pertandingan. Lalu bagaimana para sumo ini membentuk badannya yang begitu besar? Ternyata tubuh mereka sudah dibentuk untuk menjadi atlet sumo sejak usia 15 tahun. Para sumo disatukan dalam sebuah tempat untuk berlatih, makan, dan istirahat bersama-sama. Pola makan mereka pun diatur. Para sumo ini mengkonsumsi makanan yang disebut chankonabe, campuran antara rebusan sayur, kaldu, dan protein. Beberapa makanan juga dicampur dengan ikan dan daging. Dalam sehari, mereka makan dengan porsi sangat besar. Pola makan ini bertujuan untuk meningkatkan berat badan para rikishi. Kendati demikian, mereka hanya diperbolehkan makan 2 kali sehari, yaitu pada siang dan malam. Sedangkan pada pagi harinya, mereka berlatih. Setelah makan siang, rikishi tidur panjang dan baru bangun lagi untuk makan malam. Karena ukuran badan yang besar, beberapa rikishi memerlukan masker oksigen untuk membantu pernapasan mereka. Itulah teman-teman sekilas informasi mengenai sumo yang perlu kita ketahui agar kita mendapatkan wawasan baru tentang dunia. Jangan lupa untuk cek video lainnya di channel ini. Klik tombol subscribe dan notifikasi supaya bisa mendapatkan update informasi setiap hari.